Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu guru yang ada di kelas serta anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Bagaimana kabar siang ini? Mudah-mudahan sehat-sehat dan tentunya tetap semangat belajar. Bersama saya Agus Nadi, kita akan belajar matematika umum kelas 12 pelajaran IPA dan IPS. Pada kesempatan kali ini yang kita akan bahas adalah mengenai median untuk data berkelompok. Nah, tentu kalau berbicara median berarti kita masih ingat yang namanya tendensi sentral atau ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan itu ada 3 ya anak-anakku, ada mean, ada modus, dan ada median. Jadi yang kita akan bahas untuk khusus sesi ini hanya terkait dengan median untuk data berkelompok. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama adalah peserta didik dapat menentukan dan menganalisis median untuk data berkelompok. Yang kedua adalah peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang terkait dengan median. Nah, saya kembali ke ukuran pemusatan. Mungkin anak-anakku ya, materi sebelumnya kita sudah bahas tentang daripada ukuran pemusatan yang dimana di dalamnya itu terkait dengan median. Nah, kalau berbicara masalah median berarti kita berbicara masalah urutan. Ya, urutan. Berarti median itu kalau dia dalam konteks data tunggal berarti data tengah setelah data itu diurutkan. Namun pada sesi ini kita lebih banyak bekerja pada bagaimana menentukan median untuk data berkelompok dan bagaimana implementasi dalam kehidupan. Nah, kita mulai. Adapun rumus median ya, kita bisa lihat median itu adalah sama dengan tepi bawah kelas ditambah N per 2 dikurangi FK per FE dikali dengan P. Nah, apa sih itu? ME berarti itu adalah median ya. Yang kedua TB itu adalah tepi bawah kelas median. Nah, ini ada istilah tepi bawah. Mungkin anak-anakku ya, saya sedikit mengapersepsi bahwa sebelumnya kan kita belajar tentang mean. Di dalam mean itu kan dalam tabel distribusi itu kan tentu ada namanya batas bawah, ada bawahnya batas atas. Nah, di sini ada tepi bawah. Jadi tepi bawah kelas itu dia punya, ya saya sekedar mengingatkan ya, tepi bawah kelas itu adalah batas bawah dikurangi dengan 0,5. Jadi kalau tepi atas berarti batas atas ditambah ya 0,5 itu. Kemudian yang berikutnya ada N. N itu adalah banyaknya data. Ya, banyaknya data dalam bentuk tabel distribusinya berapa N-nya. Kemudian selanjutnya FK. FK itu adalah
frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Jadi kita mengakumulasi berapa nilai-nilai frekuensi sebelum ke kelas median. Kemudian selanjutnya ada namanya FE, frekuensi kelas median. Berarti kita dalam tabel itu, yang mana tabel distribusi itu, di mana letak kelas median, itulah frekuensinya. Kemudian yang terakhir ada namanya panjang kelas. Ya, panjang kelas ini adalah bagaimana kita di tabel distribusi itu, panjang kelas itu adalah mulai ada namanya batas atas, batas bawah, ada namanya batas atas. Batas atas. Nanti kita lihat ya bagaimana penyelesaiannya. Nah, kita lihat contoh yang pertama. Nah, di sini coba perhatikan anakku ya, tentukanlah median dari data berikut. Ini ada tabelnya ya, ada tabel nilai dan frekuensi, ada 2 kolom. Yang mana nilainya itu ada 150 sampai 154, 150 sampai 154. Ini namanya tadi yang saya katakan adalah kelas intervalnya. Kemudian di sini terdapat kelas intervalnya ada 6 ya. Kemudian frekuensinya 3, 5 masing-masing kelas interval itu ada nilai frekuensinya. Nah, pertanyaannya adalah tentukanlah median. Nah, untuk menyelesaikan ini, yang pertama kita hitung adalah tentukan banyaknya data N. Nah, bagaimana menentukan banyaknya data N? Ya, kita lihat, kita jumlahkan semua ya. Coba perhatikan anakku. Jadi kalau kita zoom ya, kita jumlahkan semua dari atas ke bawah itu jumlahnya sebanyak 40, maka itu adalah N-nya. Nah, setelah ditentukan N-nya, tentukan letak kelas median. Nah, letak kelas median itu kita masih ingat ya, untuk data tunggal N42. Berarti kalau data median itu N-nya adalah 40, berarti dia berada pada data ke-20. Berarti kalau data ke-20, bagaimana mengetahui dia berada pada data ke-20? Maka kita harus menambahkan satu lagi. Ini. Kita harus tambahkan namanya kolom frekuensi kumulatif. Apa itu frekuensi kumulatif? Berarti ini adalah akumulasi dari jumlah-jumlah frekuensi yang ada. Contoh, ini 3 ya. Ini 8 diambil dari mana? 3 tambah 5 sama dengan 8. Kemudian lanjut. 8. Nah, berarti ini tambah 10 berarti 18. Begitu seterusnya ya. Sampai N-nya 40. Ini namanya frekuensi kumulasi. Akumulasi. Berarti pada N175 sampai interval 175 sampai 79 itu N-nya sama dengan 40. Frekuensi kumulatifnya adalah 40. Itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ternyata data median itu ada pada di sini ya. Coba perhatikan ya. 165 sampai 169. Kenapa? Kenapa? Karena di sini coba perhatikan frekuensinya. Ini kan 3, ini 8, 18. Sedangkan N-nya sama dengan 20. Berarti 20 kan tidak berada di sini. Berarti berada pada kelas interval berikutnya. Berarti di sini ada 20 sebetulnya. Maka inilah yang dikatakan dengan letak kelas median. Nanti letak kelas median itu adalah pada kelas 165 sampai 169. Itu ya berarti di sini. Nah, setelah kita tentukan berarti kita sudah mudah menentukan tepi bawah kelasnya. Bagaimana yang menentukan tepi bawah kelas? Ya, tentu kita lihat ya. Tepi bawah kelasnya itu adalah karena tadi kelas median berada di sini ya. 165, kelas 165 sampai 169, maka ini merupakan tepi bawah kelasnya di sini. Ya, coba lihat perhatikan ya. Ini kan 165 merupakan batas bawah. Berarti ini batas bawah dikurangi 0,5 didapat 164,5. Itu ya. Ini dikatakan tepi bawah kelas. Selanjutnya, setelah ditentukan tepi bawah, apalagi adalah frekuensi kumulatifnya. Karena frekuensi kumulatifnya itu berada sebelum kelas median. Berarti frekuensi kumulatifnya adalah sebelum kelas median adalah 18 ya. Pertanyaannya begini. Apakah di dalam median ini perlu ada frekuensi kumulatif? Tidak. Ini hanya untuk membantu anak-anakku menghitung nilai-nilai yang ada. Nanti kalau sudah mahir, maka tidak perlu kita menggunakan frekuensi kumulatif. Bisa kita hitung dengan
manual. Apalagi kalau selevel ada ujian ataukah yang lainnya. Nah, di sini FK-nya ya. Kemudian selanjutnya ada namanya frekuensi kelas median. Nah, frekuensi kelas median itu diambil dari sini, dari 13 ya, bukan 31 ya. Ini diambil dari 13 ya. Itulah frekuensi kelas median. Setelah itu adalah panjang kelas. Ini banyak yang biasa terjadi kesalahan anakku ya di panjang kelas. Biasa langsung menghitung, banyak siswa yang langsung menghitung 154 dikurang 150. Tidak boleh. Ya, jadi untuk menghitung kelas median harus kita hitung ya selisihnya. Apa 150, 151, 152, 153 dan 154. Berarti panjang kelasnya berapa? Itu adalah 5 ya. Oke, seperti itu. Jadi tidak ada lagi langsung 154 kalau 150, tidak boleh ya. Jadi panjang kelas itu sama dengan 5. Nah, setelah kita dapatkan itu semua, selanjutnya kita masukkan di dalam rumus. Apa rumusnya tadi? Ya, tepi bawah ditambahin 42 ya. Kita hitung. Tepi bawahnya berapa? 164,5. Ini kan sudah masuk. Oke. Kemudian N per 2. Sama dengan 20. Kemudian apa lagi? FK, frekuensi kumulatifnya. Ini kan sudah didapat tadi. 18. Kemudian frekuensi kelas medianya yang ini ya. Itu sama dengan 13. Kemudian dikali dengan panjang kelasnya sama dengan 5. Jadi sudah lengkap semua yang diketahui. Nah, kalau sudah, berarti tinggal kita memasukkan nilainya. Nah, di sini ya. Ya, di sini 164,5 ditambah, jadi kalau dihitung hasil terakhirnya adalah 165,27 ya. Itu. Saya kira ini untuk soal yang pertama sangat sederhana sekali. Nanti kita lihat pengembangan soal yang kedua. Oke ya, tidak ada masalah. Saya pikir ini untuk contoh yang pertama. Sekarang kita lihat contoh yang kedua ya. Ya, ini contoh yang kedua saya mengambil soal SBMPTN. Ya, coba kita lihat. Mungkin agak berbeda dengan yang pertama kita lihat. Di sini median dari data distribusi frekuensi ini ada titiknya. Ada tabelnya, ada titik tengah dan ada frekuensi. Pertanyaannya adalah tentukanlah median. Ini ada opsinya. Nah, untuk soal kedua ini berbeda dengan soal yang pertama. Di mana letak perbedaannya? Perbedaannya di sini, di soal kedua ini tidak ditentukan kelas interval. Sehingga anak-anakku harus cari sendiri kelas interval. Nah, saya pikir ya di min rata-rata sudah diajarkan ya bagaimana menentukan kelas interval. Nah, kita lihat dulu ya. Kita lihat bagaimana penyelesaiannya untuk soal ini. Nah, yang pertama adalah kita tentukan dulu data kelasnya. Coba perhatikan data kelas ya. Datanya ini kan sebelumnya kan tidak ada. Ini kan 32. 32 inilah yang dikatakan dengan SI ya, atau nilai tengah. Ya, nilai tengah. Nah, untuk itu kita harus melengkapi terlebih dahulu. Bagaimana melengkapinya? Adalah 30 sampai 34. Kenapa 30 sampai 34? Karena di sini coba perhatikan anakku ya. Masih ingat rumus SI itu adalah ya batas bawah kelas ya ditambah batas atas dibagi dengan 2. Maka hasilnya adalah 32. Kan begitu ya? Jadi batas bawah ditambah dengan batas atas dibagi dengan 2. Itulah SI-nya. Makanya di sini untuk kelas intervalnya itu adalah 30 sampai 34, 35 sampai 39, 40 sampai 44, 45 sampai 49, 50 sampai 54. Ini namanya nilai tengahnya ya. Nah, kalau sudah didapatkan, maka selanjutnya tinggal kita menentukan N-nya. Nah, saya kira ya, tadi saya katakan di awal, apakah perlu kita melengkapi setiap kolom? Tidak. Jadi kalau anak-anakku sudah paham yang mana letak yang dimaksud pada soal, tinggal menghitung. Nah, kita hitung ini. Apa? Ya,
Kalau dijumlahkan secara keseluruhan dari data frekuensi yang ada itu jumlahnya adalah 40. Ya, jumlahnya adalah 40, berarti N-nya adalah 2, N-nya sama dengan 40. Nah, selanjutnya kita tentukan di mana letak kelas mediannya. Nah, untuk menentukan letak kelas median, tentukan tadi N per 2. Ya, N per 2, N-nya kan didapat tadi ya. Ini dapat N-nya sama dengan 40. Ya, 40 di sini. Nah, kalau N-nya 40, berarti kita bisa menentukan kelas mediannya. Di mana? N pada data ke-20. Kenapa data ke-20 di sini? Kita bisa hitung. Ini 2 tambah 4 kan 6 ya. 6 tambah 10 kan 16. Berarti di sini hanya sampai 16. Berarti ini pasti bukan kelas median. Nah, sedangkan kelas mediannya tadi adalah sampai 20. Berarti dia berada pasti di sini. Maka kelas mediannya adalah di kelas 45 sampai 49 ya. Itu yang menjadi masalah di soal ini. Nah, selanjutnya setelah kita buat itu, kita sudah tentukan letak kelas mediannya. Selanjutnya kita tentukan tepi bawah kelasnya. Nah, saya kira sudah mudah ya kalau menentukan tepi bawah kelas karena sudah ada ditentukan kelas median, yakni batas bawahnya 45. Berarti kalau 45 dikurangi 0,5 itu hasilnya adalah 44,5 ya. Nah, setelah itu tentukan apa lagi? FK-nya, frekuensi kelas median sebelum kelas median. Nah, kalau ini kita jumlah, ini kan kelas mediannya tadi ya, 16. Berarti kalau ini kita jumlahkan, Kalau kita jumlahkan di sini, berarti kelas mediannya ini sampai di sini. Kalau ini dijumlahkan sama dengan 16, berarti FK-nya sama dengan 16. Nah, berarti kalau begitu, frekuensinya di mana? Adalah 16 juga, sama, kebetulan sama. Nanti ada bertanya, apakah FK selalu sama FE? Tidak selamanya, bergantung daripada soal ya. Nah, jadi FE-nya sama dengan 16. Kemudian yang berikut adalah P. Ya, P-nya sama dengan 5. Sama tadi ya perhitungannya. Ya, saya kira tidak perlu saya ulangi. Setelah itu kita tinggal menghitung median. Median tepi bawah kelas tambah sekian. N per 2 dengan FK per FE kali P. Nah, di sini kita masukkan semua nilai-nilai tadi yang kita sudah hitung, dapat 44,5 per 2 kali 20 kurangan 16 per 16 kali 5. Jadi kalau ini dihitung anak-anakku ya, hasilnya adalah 45,75. Berarti sudah ada tadi jawabannya ya. Nah, jawabannya adalah 45,75. Oke ya. Ya, jadi salah satu tantangan di soal ini adalah sebenarnya ini kita harus diminta melengkapi kelasnya. Ya, ini kan belum ada kelas interval, hanya nilai tengah. Jadi itu menjadi tugas anak-anakku. Selanjutnya, nah saya kira ini ya soal kedua ya, itu berbeda. Selanjutnya kita lihat soal yang ketiga. Ini soal ketiga berbeda lagi dengan soal 2 dengan 1. Lebih kompleks lagi. Di mana kita lihat kompleksnya? Kita lihat data berikut ini adalah data tinggi badan sekelompok siswa. Jadi ini diketahui ya 151 sampai 155 itu sebanyak 5 siswa ya. Nah, ini yang menarik di soal ini adalah ada salah satu frekuensi tidak diketahui, yakni dituliskan sebagai K. Nah, biasanya kan di soal-soal sebelumnya ada kan? Ada ditentukan nilai K, nilainya ya, nilai frekuensi ini. Untuk soal ini tidak diketahui. Akan tetapi kita dibantu dengan diketahuinya median. Ada median diketahui. Mediannya adalah 163,5. Nah, pertanyaannya adalah tentukan nilai K. Kalau median diketahui, berarti kita bisa menentukan di mana letak kelas mediannya. Bagaimana caranya? Kan di sini letak mediannya 163, berarti pasti dia berada di sini kan? Kita lihat ya penyelesaiannya. Ya, kita lihat penyelesaiannya ya. Betul. 161 sampai 165 itu merupakan letak kelas median. Sebab kenapa? Mediannya sendiri 163,5 berarti masuk di dalam interval ini. Ya.
Selanjutnya kita bisa tentukan nilai N-nya. Ingat, menentukan kelas median itu adalah seper 2 N. Nanti kalau ini dilakukan maka didapat di sini 29 tambah K per 2. Itu 29 ditambah K per 2. Ini yang menjadi dasar kita dalam menghitung. Nah, kita masukkan dalam rumus. Median sama dengan tepi bawah kelas ditambah N per 2 dikurangi FK per FE kali P. Nah, tentukan mediannya. Median kan sudah didapat tadi ya. 163,5. Ditambah tepi bawah kelas. Tepi bawah kelas itu adalah 160,5. Di mana diambil itu? Dari sini. Karena batas bawahnya di sini adalah 161 dikurangi 0,5. Apa hasilnya? 160,5 ya. Itu dapat seperti ini, 160,5. Nah, kemudian ya tinggal operasi aljabarnya saja ya. Saya kira kalau operasi aljabar tidak terlalu banyak hambatan. Ya, berarti didapat di sini 163,5 dikurangi 160,5. Nah, ya didapat di sini 3 sama dengan 20 ditambah 5K per 2 per K. Saya kira ini bisa anakku ya menghitung secara konsep aljabar. Ya, karena sudah diketahui. Didapat 3K sama dengan 20 ditambah 5 per 2K. Jadi kalau ini didapat seper 2K sama dengan 20. Kalau begitu K-nya berapa? K-nya sama dengan 40. K-nya sama dengan 40. Berarti jawaban yang paling tepat di sini adalah 40. Jawabannya adalah A. Jadi 3 soal yang saya tampilkan tadi itu mempunyai karakter yang berbeda. Dan yang paling kompleks adalah soal yang tampilkan soal ketiga. Saya pikir ya, ini yang tingkat-tingkat kesulitan soal yang terkait dengan median yang biasanya muncul di soal-soal UTBK. Nah, untuk soal ini ya. Nah, baik anak-anakku sekalian, yang menjadi patokan kita, yang menjadi acuan kita di dalam menyelesaikan soal ini adalah ini yang pertama dulu kita harus ketahui. Kelas mediannya berada di mana. Sesudah kita ketahui itu, berarti kita bisa menentukan tepi bawah kelasnya. Kalau yang lainnya saya kira tinggal dimasukkan dalam nilai-nilai saja. Oke, saya pikir ya untuk soal yang ketiga ya jelas sesuai jelas penjelasan saya. Nanti kalau ada masalah boleh bertanya. Oke, baik. Soal yang keempat. Ya, kita lihat ya soal yang keempat. Ya, soal yang keempat adalah soal SBMPTN ya, tahun 2015. Ya, coba kita perhatikan baik-baik di sini. Nilai semua tes matematika dinyatakan dengan bilangan 0 sampai dinyatakan dengan bilangan bulat ya. Itu tanda ya, kita garis bawahi, dinyatakan dengan bilangan bulat 0 sampai dengan 10. Median yang terkecil yang mungkin. Ini juga kita tandai. Median yang terkecil. Ya. Bagi siswa yang memiliki rata-rata nilai adalah dari 6 kali tes. Ya. Coba perhatikan ya, anakku. Ya, penyelesaiannya. Di sini kita selesaikan dulu yang diketahui ya. Memiliki rata-rata nilai 6 dari 6 kali tes. Apa artinya? Ingat ya, rata-rata itu adalah X bar sama dengan X1 tambah X2 ditambah X3 ditambah sekian-sekian tambah Xn. Ini per N. Itu ya. Nah, itu nilai rata-rata. Di sini kita masukkan 6. Kenapa 6? Karena di sini 6 kali tes.
Maka di situ per 6. Rata-ratanya mana? Ya, rata-ratanya adalah 6. Nah, jadi kalau ini diselesaikan 36 sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5 tambah X6. Ini datanya. Nah, setelah itu kita lihat yang ditanyakan, median yang terkecil yang mungkin. Artinya kita mau mencari yang manakah median yang paling kecil. Berarti X3 tambah X4, karena ini sudah terurut ya, berarti pasti mediannya letak di sini ya. Ya, X3 tambah X4. 2. Itu median. Nah, agar nilai mediannya terkecil, maka nilai X3 dan X4 harus kecil. Yaitu mutlak ya. Jadi, kalau menginginkan median kecil, maka nilai X3-nya ini dan X4-nya harus kecil. Kan logis ya. Kan tidak mungkin kalau X3 dan X4-nya besar terus menghasilkan nilai tidak logis. Ya, pasti logisnya pasti juga nilainya yang kecil sesuai dengan konteks pertanyaan. Nah, bagaimana supaya dia kecil? Maka X5 dan X6 ini harus nilainya besar. Nah, kenapa besar? Karena kita menginginkan nilainya mediannya kecil, maka kita mengambil 10. Ya, sebab di sini mengatakan bilangan bulat 0 sampai 10. Berarti yang paling memungkinkan kan S5 dan S6-nya adalah 10. Nah, kalau sudah, maka kita buatkan semacam ini. X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah 10 sama dengan 6. Ini kan kita ganti ya. Ini S5 dengan S6-nya sama dengan 36. Nah, jadi kalau sudah hitung, kita sederhanakan, maka dapat ini ya. Coba perhatikan anak-anakku ya. Ini dapat 16. Nah, di dalam aturan median, kita harus pengurutan itu pasti terjadi ini. X1 lebih kecil sama dengan X2, lebih kecil sama dengan X3, lebih kecil sama dengan X4. Kan begitu ya? Ya, itu harus dia lebih kecil. Atau minimal dia sama. Nah, kita kan tidak tahu ini berapakah nilai yang ada. Maka kita misalkan saja dengan nilai X. Ya, kita ambil X. Karena bisa saja dia kecil. Sebab kalau mengambil di luar X itu pasti tidak nilai kecil. Berarti kalau ini diselesaikan, 4X sama dengan 16. Maka X-nya sama dengan 4. Nah, maka didapat nilai X sama dengan 4. Kita kembalikan. Nilai tes yang memungkinkan, berarti X-nya sama dengan 4, kita masukkan. Karena X1 sama dengan X2 tadi, kita masukkan di sini. 4, berarti 4 tambah 4 per 2 sama dengan 8 kan? Berarti hasilnya sama dengan 8 per 2, tiada lain adalah 4. Berarti jawaban yang paling betul apa? Jawabannya adalah B. Ya, begitu ya. Jadi kata kunci tadi ada ya, perhatikan di sini anak-anakku ya. Jadi hal-hal semacam ini harus kita ketahui. Yang seperti ini ya. Kalau mediannya kecil, harus S3-nya dan S4-nya juga harus kecil. Oke, seperti itu ya. Untuk soal yang keempat. Oke, itu. Baik, anak-anakku semua. Kita lanjutkan soal yang kelima. Ya, untuk soal yang kelima kita bisa lihat ya. Ya, ini soal SPMB ya, tahun 2006. Ini agak berbeda dengan soal sebelumnya. Jika jangkauan dari data terurut, ini ada lagi kata-kata, ya, terurut di sini. X1, X kurang 1, 2X kurang 1, 5X kurang 3, 4X tambah 3, dan 6X tambah 2 adalah 18. Ingat, jangkauan itu di tabel distribusi kita sudah belajar ya. Jangkauan itu ya, Y itu sama dengan X max ya, X max dikurangi X min. Ya, ingat kalau dia data terurut berarti pasti jangkauan itu X max-nya di mana? Pasti di 6X tambah 2. Kenapa 6X tambah 2? Karena sudah ada kata-kata terurut di soal. Yang kedua, kalau dia min, pasti datanya di awal.
Ya, di awal pasti adalah nilainya yang paling rendah. Ini mempunyai jangkauannya sama dengan 18. Nah, kalau sudah ada semacam ini berarti kita bisa menyelesaikan. Coba perhatikan anakku ya di monitornya. Jangkauan sama dengan data max dikurangi dengan data min. Nah, data maxnya kan sudah ada tadi ya, 18 sama dengan 6x tambah 2 dikurangi x kurang 1 ya. Kalau diselesaikan saya kira ini prosesnya aljabarnya saja ya, seperti ini. Saya kira bisa, arti minus, jadi positif ya. Ya, jadi anak-anakku hanya tinggal hati-hati di dalam melakukan operasi. 18 tambah 15x berarti 5x sama dengan 15. Kalau begitu x-nya sama dengan 3. Didapat x sama dengan 3. Yang x sama dengan 3 ini kita substitusi masuk ke sini. X kurang 1, 2x kurang 1, 5x. Contoh ya, 3. Berarti 3 kurang 1 berapa? Berarti hasilnya sama 2 kan? Kemudian x 2 dikali 3, 6. 6 kurang 1 adalah 5. Jadi kalau ini kita input semua. Jadi kalau saya input semua maka hasilnya seperti ini. 2, 5, 12, 6, 20. Yang terakhir ini 20 kan? Coba kita lihat 20. 6 kali 3 kan 18 ya. Berarti 18 tambah 2 sama dengan 20. Berarti di sini 20. Maka inilah data terurutnya sebetulnya. Nah, kalau begitu yang mana mediannya? Ingat, median itu selalu di tengah setelah data itu diurutkan. Mediannya ada di 12. Berarti jawaban yang betul apa? Jawabannya adalah apa? C. Oke ya. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan pembahasan yang berikutnya, pembahasan yang terakhir, pembahasan ke-6. Ini soal ke-6 tentang median ya, yang masuk biasa di SBMPTN. Coba kita lihat soalnya. Berikut adalah 6 bilangan dari data yang berisi 9 bilangan asli. Ya, 9 bilangan asli, 9, 8, 9, 7, 5, 3. Namun yang ditampilkan hanya 6. Ya, 6. 6 dari 9. Itu sudah ditampilkan. Pertanyaannya adalah nilai terkecil yang mungkin untuk median dari data 9 bilangan asli itu. Ya, lagi-lagi ada kata kunci ya. Saya garis bawahi. Ya, biasanya kalau ciri khas SBMPTN itu selalu nilai terkecil ya. Saya lihat dari 2 kita bahas hari ini, selalu meminta nilai terkecil dari median ya. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Sama dengan yang sebelumnya. Coba kita lihat penyelesaiannya. Data terurut itu kan ini ya. Ini 3, 5, 7, 8, 9, 9. Karena ini yang diketahui dalam soal. Yang 3-nya itu tidak ditahu. Berapa sih nilainya? Nah, untuk itu kita misalkan yang tidak diketahui dalam soal itu dalam bentuk X1, X2, dan S3. Maka urutannya seperti ini ya. Ya, sehingga kemungkinan dari 6 ditambah 3 pemisalan tadi, maka urutannya kita buat seperti ini. X1, X2, S3, 3, 5, 7, 8, 9, 9. Itu kemungkinan ya. Ya, itu kemungkinan pertama ya. Yang kedua. Yang kedua adalah X1, X2, 3, X3, 5, 7, 8, 9, 9. Kenapa ini tidak mengambil menyelip ke 5 misalnya? Kan bisa saja 6 toh. Bisa saja 8, bisa saja 7. Karena kata kunci tadi di awal saya katakan di sini. Ya, nilai terkecil. Sebenarnya banyak kemungkinan media yang mungkin terjadi. Akan tetapi nilai terkecilnya harus kita tahu. Nah, kemudian saya lanjutkan. Yang ketiga, ini kemungkinan yang bisa terjadi adalah X1, 3, X2, X3. Adalah 5, 7, 8, 9. Kemudian yang keempat, yang mungkin terjadi adalah 3X1, X2, X3, 5, 7, 8, 9, 9. Nah, kalau kita amati ini, kalau dari sini ya, coba perhatikan, mediannya berapa sih di sini? Mediannya
Ya, di sini kan ya. Ini pasti di tengahnya kan 5. Ya toh? Yang kedua, medianya berapa? Ini 5. Medianya ini berapa? Ini adalah 5. Kalau di sini medianya berapa? Ini juga 5. Pertanyaan kenapa? Kalau Anda bertanya, kenapa Pak? Kalau misalnya saya tempatkan X3 setelah 5. Yang ingat ya, kalau misalnya X3 setelah 5, kemungkinannya kan cuma 2. Apakah 5 X1-nya sama dengan apa? X3-nya sama dengan 5. Tapi yang ingat ya, yang dibutuhkan adalah nilai media yang tak kecil. Tidak mungkin kan 6. 6 saja tidak mungkin, apalagi 7. Lebih-lebih 8 dan seterusnya. Nanti kemungkinan yang paling tepat yang bisa media yang paling kecil berapa? Jawabannya adalah jawabannya adalah 5. Ya, gitu ya. Berarti jawaban yang betul adalah D. Jadi ini sebenarnya untuk soal ini ya, istilahnya kita lebih banyak menggunakan logika berpikir ya. Karena kenapa? Kita sudah ada batasan di sini. Sudah ada batasan di sini. 9 bilangan asli. Ini kemudian kita harus misalkan dengan bilangan-bilangan yang lain. Bisa kan aku coba kalau mengganti dengan bilangan-bilangan lain, pasti ya yang paling kecil itu adalah 5. Oke ya? Oke, baik anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Sebagai kesimpulan kita pada pembelajaran kita hari ini adalah rumus median itu sama dengan tepi bawah kelas ditambah N/2 dikurang FK per FE dikali P. Ini ada keterangannya ya. Median, kemudian TB itu tepi bawah kelas, kemudian N banyaknya data, FK frekuensi kumulatif, dan FE adalah frekuensi kelas median. Itu kesimpulan kita. Tadi masih banyak yang malu-malu bertanya ya. Mungkin setelah kita simpulkan, ada yang mau bertanya. Saya persilakan. Baik, anak-anakku sekalian, pertanyaannya begini ya. Apakah ada cara lain? Ya, kalau cara lain untuk dalam bentuk soal tabel distribusi frekuensi, yaitu tadi harus kita selesaikan dengan satu persatu. Karena kenapa? Di sini harus kita tahu semua. Bagaimana mendapatkan tepi bawah kelasnya? Ya, ini kan belum diketahui, maka harus dicari dulu. Yang kedua, FK-nya, frekuensi kumulatif. Sebelum dicari frekuensi kumulatif, harus ditentukan dulu kelas mediannya. Kita tidak bisa menggunakan cara cepat kalau menentukan kelas median. Kita harus hitung. Ya, berapa sih kelas median? Ingat, di matematika tidak semua bisa digunakan cara pintas. Terkadang harus kita gunakan yang bukan juga panjang sih, akan tetapi cukup 1-2 langkah sudah bisa dapat. Kebetulan yang saya tampilkan tadi di contoh awal itu lengkap, supaya anak-anakku di mana ambil nilai-nilai yang saya masukkan di dalam rumus. Nanti kalau sudah terbiasa dengan begini, tidak perlu bikin FK-nya, bikin E-nya, langsung saja dihitung. Oh, E-nya sekian, berarti N/2-nya di kelas mediannya bisa kita dapat sekian. Seperti itu. Jadi, kalau pertanyaannya apakah ada cara cepat untuk yang kami pahami pada saat ini untuk data untuk soal-soal semacam ini, itu baru kita bisa selesaikan dengan harus kita cari satu-satu dulu. Karena kenapa? Ini bukan istilahnya beda kalau matematika peminatan ya, bisa kita manipulasi bentuk aljabar. Kalau ini tidak bisa, ya tidak bisa karena harus kita tentukan berapa tepi bawahnya. Itu dari 2 soal tadi ya. Soal contoh 1 kan lengkap. Contoh keduanya kan saya ubah lagi sedikit dengan hanya nilai tengah ditentukan. Berarti anak-anak harus mencari lagi kelas intervalnya. Di contoh ketiga, lebih unik lagi, nilai frekuensinya salah satunya dihilangkan. Supaya kita bisa tahu, kalau istilahnya ya, dari jawaban menjadi soal itu dibolak-balik. Jadi kalau kita sudah ada semacam seperti itu, kita paham maksudnya, berarti kita bisa menyelesaikan. Itu ya. Oke. Kemudian itu ya dari SMA 6 Bulukumba. Yang kedua ada tadi pertanyaan dari SMA 1 Maros ya, bahwa kenapa kesimpulan media dan untuk kelompok sementara saya banyak dibahas median dari data tunggal. Tidak begitu. Tadi di tujuan pembelajaran kita memang adalah data
berkelompok. Tetapi di tujuan kedua itu adalah implementasi penerapan. Penerapan itu tidak mesti dari data kelompok, bisa saja kita mengambil dari data tunggalnya. Jadi seperti itu ya. Jadi lebih banyak rangkaiannya ke situ. Nah, saya kira tidak perlu dipermasalahkan itu. Yang paling penting adalah anak-anakku adalah memahami konsep. Karena itu tidak mengurangi makna pembelajaran kita. Karena lebih banyak yang kita lakukan di sini perhitungan. Oke, saya pikir cukup ya. Ya, 45 menit. Saya tahu banyak anak-anakku yang masih mau bertanya. Oke, baik. Sebagai latihan di rumah, anak-anakku ya bisa kerjakan ini. Di sini ada soal. Ada soalnya, silahkan di scan. Ya, nanti saya tunggu jawabannya di Google Drive saya. Untuk jawaban semua anak-anakku yang menonton live saya ini. Saya pikir cukup ya. Sebelum kita berpisah, salam Smart School berkarakter cerdas. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.